Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pintar? Semoga baik ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kosakata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, kata yang ada di kamus dalam bahasa Indonesia adalah kata baku. Kata baku menjadi hal yang wajib diterapkan ketika membuat pesan tertulis maupun elektronik yang bersifat resmi. Misalkan dikirimkan kepada orang atau instansi tertentu. Menggunakan kata baku juga dapat melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat mempersatukan bangsa dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tentunya berbahasa Indonesia yang benar ya. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah sesuai dan baik adalah dengan melihat kata yang ingin kita gunakan di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, kemudian tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, dan juga bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit, artinya menampilkan makna yang sebenarnya sehingga mudah dimengerti. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku bukan merupakan kata yang rancu. Kata baku juga tidak mengandung hiperkorek, artinya kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya, kata pihak dibenarkan menjadi pihak. Pihak itu sudah benar, untuk yang pihak adalah hiperkorek atau menjadi salah ya, hiperkorek. Kemudian tidak mengandung pleonase, artinya tidak menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas yang sebenarnya tidak diperlukan lagi. Misalnya naik ke atas, naik ya sudah jelas dia ke atas ya. Kemudian contoh lainnya turun ke bawah. Kemudian kata tidak baku. Kata tidak baku itu merupakan kebalikan dari kata baku. Berarti kata tidak baku itu kata yang tidak sesuai dengan ejaan umum bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan KBBI. Kata tidak baku biasanya adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah bahasa daerah, dan kata tersebut tidak ada di dalam KBBI. Kata tidak baku tidak dapat digunakan dalam penulisan pesan formal dan resmi, namun sering digunakan saat mengirim pesan kepada teman atau sahabat. Juga digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari atau bahasa percakapan. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Kemudian dipengaruhi dengan perkembangan di zaman. Bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut ini. Perlu kalian ingat bahwa kata baku dan kata tidak baku memiliki arti yang sama. Untuk kata baku anugerah, kata tidak baku anugerah, batalion dan batalion, baterai dan baterai, bercermin dan bercermin. Kata baku blanko, kata tidak baku blanko. Kata baku cedera, kata tidak baku cedera. Kata baku cendekiawan, kata tidak baku cendikiawan. Kata baku
derajat, dan kata tidak baku derajat. Contoh kata baku yang lain, abjad, kata tidak baku abjad. Kata baku akhirat, kata tidak baku akhirat. Kata baku aksesori, kata tidak baku aksesoris. Kata baku aktif, kata tidak baku aktif. Kata baku akuarium, kata tidak baku akuarium. Kata baku antre, kata tidak baku antri. Kata baku ambulans, kata tidak baku ambulan. Kata baku analisis, kata tidak baku analisa. Kata baku azan, kata tidak baku adzan. Jadi, kata baku dan kata tidak baku memiliki arti yang sama. Dapat dilihat dari contoh tersebut ya. Kemudian, untuk mengetahui kata yang kita gunakan merupakan kata baku atau tidak baku, kita harus selalu merujuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paham ya? Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.